Dua informasi penting kita sampaikan pada hari ini terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 bagi PNS dan pensiunan, serta pembayaran pesangon pensiun. Pensiunan siap-siap cek rekening. Data ini kita update pada Minggu 6 April 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 serta ada bonus yang menanti para pensiunan. Sebelum menaikkan gaji PNS, ternyata pemerintah telah resmi menaikkan besaran gaji kepala desa dan perangkatnya melalui peraturan terbaru, yang mana dengan regulasi ini mulai berlaku di tahun 2025. Nah, kalau kita lihat, untuk sekretaris desa sekarang itu gajinya 2.200.000-an, sedangkan perangkat desa lainnya sekitar 2 jutaan. Nah, jadi ternyata pemerintah telah menaikkan gaji perangkat desa dulu ya. Kemudian untuk gaji di tahun 2024 kemarin, di akhir 2024, ternyata pemerintah juga telah menaikkan gaji guru non-ASN untuk tunjangannya yang dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah. Ya, menjadi 2 juta rupiah. Kenaikan gaji di tahun 2025 menjadi perhatian bagi PNS dan pensiunan. Karena tentunya berapapun besaran kenaikannya, ini menjadi dampak yang baik untuk PNS ataupun pensiunan. Nah, sebelum kita bahas terlebih dalam terkait dengan kenaikan gaji ini, ternyata pemerintah juga telah menyiapkan bonus yang akan dicairkan oleh pemerintah kepada PNS dan pensiunan. Juknisnya telah terbit terkait dengan pencairannya. Nah, selaku Menteri Keuangan Sri Mulyani menandatangani juknis terkait dengan pembayaran ini sesuai dengan PMK nomor 23 tahun 2025. Yang mana melalui PMK tersebut, Sri Mulyani menetapkan komponen apa saja yang akan dibayarkan Taspen kepada pensiunan. Nah, jadi selain bagi pensiunan PNS, pensiunan TNI Polri juga akan mendapatkan bonus ini. Pencairan ini akan mulai dilakukan pada Juni 2025 mendatang. Adapun komponennya terdiri dari gaji pokok, kemudian ada juga tunjangan melekat lainnya. Nah, untuk gaji pokok saat ini, pensiunan PNS golongan 1A sebesar 1.748.100 sampai 1.962.200. 1B tertingginya 2.077.300, 1C tertinggi 2.165.000 dan 1D tertinggi 2.256.000 rupiah. Sedangkan untuk pensiunan PNS golongan 2, gaji pokok terendah di angka 1.748.000, tertinggi 2A mencapai 2.165.000, 2B 2.953.000, 2C 3.378.000 dan 2D 3.428.000 rupiah. Selanjutnya untuk golongan 3, terendah di angka 1.748.100, sedangkan tertingginya 3A mencapai 3.558.000, 3B 3.709.200, 3C 3.866.100, 3D 4.029.600. Dan selanjutnya golongan 4 akan mendapatkan bonus dengan gaji terendah di angka 1.748.100, tertinggi 4A mencapai 4.200.000, 4B mencapai 4.377.800, 4C mencapai 4.562.900, 4D mencapai 4.755.900 dan 4E mencapai 4.957.100 rupiah. Adapun bonus yang akan dicairkan oleh pemerintah dari gaji beserta tunjang melekat adalah gaji K13 yang siap dicairkan untuk PNS dan pensiunan mulai bulan Juni 2025. Sedangkan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, berapa persen kenaikannya? Hingga pagi ini, kita masih belum mendapatkan aturan baru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025.
Walaupun sudah diwacanakan terkait dengan kenaikan gaji di 2025, tapi sampai pagi ini belum ada aturan terkait dengan kenaikan gaji ini. Adapun juknis yang terbit itu adalah juknis terkait dengan gaji K13 yang siap dicairkan pada bulan Juni mendatang. Kemudian kita masuk ke informasi terkait dengan pembayaran skema pesangon pensiun. Nah, bagaimanakah pembayaran skema pesangon pensiun ini dan kapan mulai diberlakukannya? Berikut informasi terbaru dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja pensiun aparatur sipil negara di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN telah mencapai 2.800 triliun. Sehingga diperlukan reformasi dana pensiun agar tidak memberatkan APBN. Terlebih lagi, jumlah pensiunan ASN akan semakin meningkat. Hal tersebut dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI. Menteri Keuangan menjelaskan, selama ini pemerintah membayarkan dana pensiun secara penuh karena menggunakan prinsip defined benefit. Adapun skema pensiun pegawai negeri sipil adalah PSUGO, di mana dana pensiun berasal dari iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. Sementara itu, untuk Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menggunakan skema yang sama, namun dikelola oleh PT Asabri, Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Menkyu menjelaskan hal tersebut akan menimbulkan risiko dalam jangka panjang, dikarenakan dana pensiun akan dibayarkan secara terus-menerus, bahkan ketika pensiun tersebut sudah meninggal dunia. Apalagi Menkyu menyatakan jumlah pensiun ASN akan semakin meningkat. Menkyu menyatakan beberapa hari yang lalu dirinya baru saja menerima kunjungan dari tim Australia. Ia mengatakan bahwa Australia telah menerapkan sistem superannuation. Adapun superannuation adalah skema tabungan wajib yang dirancang untuk membantu warga Australia menghemat uang yang dapat mereka gunakan di masa pensiun. Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Issa Rahmatawarta merinci, dana pensiun sebesar 2.800 triliun tersebut terdiri dari pemerintah pusat sebesar 900 triliun dan pemerintah daerah sebesar 1.900 triliun. Namun Issa tidak menjelaskan secara detail mengenai skema baru dan pensiun tersebut. Hal ini dikarenakan masih dibutuhkan pendalaman dari Kementerian Keuangan untuk melakukan reformasi tersebut. Sementara itu, kalau kita lihat, kewajiban peserta saat ini adalah yang pertama, membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak setiap bulan. Kemudian yang kedua, melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya. Sedangkan kewajiban penerima pensiun, yang pertama, melakukan perubahan data penerima pensiun dan keluarga. Kemudian yang kedua, melakukan autentikasi untuk pembayaran pensiun. Autentikasi setiap 1 bulan bagi penerima tunjangan veteran dan dana kehormatan. Kemudian yang kedua, autentikasi setiap 2 bulan bagi penerima pensiun PNS atau pejabat negara, Polri, TNI yang tidak mempunyai tunjangan keluarga. Ketiga, setiap 3 bulan bagi penerima pensiun PNS atau pejabat negara, Polri, TNI yang masih mempunyai tunjangan keluarga. Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait dengan pembayaran skema pensiun. Berapa persen, bagaimana skemanya, kita masih menantikan aturan resmi dari Menteri Keuangan.